Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Melani dengan nomor induk mahasiswi 2020 131 024. Nah, dalam memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sejarah Timur Tengah yang diampu oleh Bapak Habib Soleh, sarjana pendidikan Magister Humaniora. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, mengapa negara Timur Tengah terpecah belah dan tidak mampu untuk membangkitkan peradaban Islam yang pernah berjaya? Yaitu menurut Arslan, beberapa sebab kemunduran Islam itu adalah: yang pertama adalah kebodohan, ilmu yang tanggung, kemalasan, lemahnya semangat berkorban, dan hilangnya etos kerja, dinamisme, kepercayaan diri, dan keberanian. Selain itu, dia juga menambahkan dua sebab lainnya, yakni ultramodernisme dan konservatisme. Penyelidikan atas hal tersebut dapat dimulai dari sisi internal dan eksternal umat Islam. Jika ajaran-ajaran agama ini mendorong kebangkitan peradaban Islam pada zaman dahulu, mengapa tidak demikian halnya dengan masa sekarang? Kebanyakan peneliti menurutnya menjadikan abad ke-12 sebagai patokan. Artinya, sebelum kurun waktu tersebut, umat Islam pada umumnya belum begitu tertinggal. Beberapa di antara mereka menyebutkan bahwa faktor terpenting dari kemunduran umat Islam adalah kemerosotan moral dan hilangnya sikap dinamisme di tengah komunitas ini. Hal tersebutlah diperparah dengan meluasnya sikap dogmatis dan kekakuan. Beberapa juga menilai faktor-faktor yang lebih bersifat fisik, semisal munculnya peperangan dan invasi atas banyak wilayah umat Islam. Dugaan lainnya adalah menurunnya aktivitas intelektual dan sains, sedangkan golongan-golongan non-Islam justru berpacu melakukannya di tengah nuansa suram itu. Capra menyuarakan optimisme yang mendasar, sebab jarang sekali ada komunitas di dunia yang hidup berkelanjutan selama lebih dari 1400 tahun. Umat Islam terbukti merupakan suatu komunitas yang mampu bertahan, tidak kunjung punah meski diterpa macam-macam tantangan zaman. Maka dari itu, perlu dipahami juga bahwa kemunduran kaum pengikut Nabi Muhammad SAW bukanlah sebuah fenomena yang terjadi serta-merta. Mereka masih memiliki potensi yang besar. Bila diibaratkan dengan seseorang yang mengikuti perlombaan maraton, umat Islam bukanlah pelari yang lumpuh sama sekali atau tersungkur di tepi gelanggang. Dia hanya sedang terluka sehingga untuk sementara waktu hanya mampu berjalan cepat, belum sampai berlari melesat. Semangat menyongsong masa depan, itulah pesan yang coba dihadirkan dalam buku setebal 210 halaman itu. Untuk dalam melangkah dengan baik, menurut penulisnya, umat Islam juga perlu menyadari arti penting dua hal ini, yakni sumber ajaran dan pengalaman sejarah. Ihwal yang pertama tentu saja berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah. Secara eksplisit, Kafra mengajak pembaca karyanya untuk memiliki kecenderungan kembali pada esensi agama ini. Dia mengutip sejumlah ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa manusia sendiri merupakan arsitek takdir yang dijalani, diantaranya tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Nah, yang pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan latar belakang konflik negara-negara di Timur Tengah dengan dikaji dengan berbagai aspek bidang. Ada beberapa faktor yang membuat Irak dan Iran berperang. Berikut ini ada beberapa faktornya. Beberapa faktor tersebut yakni adalah keinginan Irak dan Iran menguasai Sungai Shat al-Arab. Sungai Shat al-Arab adalah jalur perairan strategis yang memisahkan Irak dan Iran menuju Teluk Persia. Sepanjang perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Wilayah ini merupakan jalur ekspor minyak sehingga menjadi wilayah sengketa. Adanya keinginan Irak dan Iran menjadi penguasa kawasan Teluk. Hal ini sudah dilakukan sejak Inggris mengakhiri keterlibatan militernya di kawasan Teluk tahun 1971. Saddam Hussein, presiden Irak, merupakan seorang muslim aliran Sunni yang khawatir akan adanya pemberontakan Syiah di Irak. Pemberontakan ini terinspirasi dari terjadinya Iran di bawah pimpinan Ayatullah
Ayatullah Khomeini. Melemahnya kekuatan Iran pasca revolusi tahun 1979 Saddam Hussein, yakni bahwa keadaan Irak sedang tidak stabil setelah revolusi karena eksekusi mati para perwira perang yang pro terhadap Shah Reza Pahlavi. Hal ini dapat menguntungkan invasi yang akan dilakukan Irak. Kalau kita lihat dari beberapa faktor di atas, terjadinya perang antara Irak dan Iran ini disebabkan oleh adanya kepentingan dan keinginan yang sama dalam menguasai wilayah. Perebutan wilayah tersebut yang kemudian memicu munculnya peperangan antara keduanya. Nah, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana menurut saudara terkait konflik antara Rusia dan Ukraina serta Israel dan Palestina. Sebenarnya dulu Ukraina rapat dengan Rusia, namun pemimpin Ukraina yang sekarang lebih dekat ke barat dan ingin menjadi bagian NATO. Padahal ketika perang dingin terjadi sebelum tahun 1990, orang-orang Ukraina dan Rusia bersatu dalam sebuah negara federasi bernama Uni Soviet, negara komunis yang kuat di zaman itu. Uni Soviet adalah setelah Jerman kalah dan Perang Dunia II selesai memiliki pengaruh di belahan timur Eropa. Tak heran jika negara-negara di benua Eropa bagian timur juga menjadi negara-negara komunis pada tahun 1991. Uni Soviet dan Fakta Warsawa bubar di tahun yang sama. Ukraina memberikan suara untuk memerdekakan diri dari Uni Soviet dalam sebuah referendum. Presiden Rusia Boris Yeltsin pada tahun itu menyetujui hal tersebut. Selanjutnya, Rusia, Ukraina, dan Belarusia membentuk Commonwealth of Independent States atau biasa disebut CIS. Namun, perpecahan tersebut Ukraina menganggap bahwa CIS adalah upaya Rusia untuk mengendalikan negara-negara di bawah kekaisaran Rusia dan Uni Soviet. Pada Mei 1997, Rusia dan Ukraina menandatangani perjanjian persahabatan. Hal tersebutlah adalah upaya untuk menyelesaikan ketidaksepakatan. Rusia diizinkan untuk mempertahankan kepemilikan mayoritas kapal di armada Laut Hitam yang berbasis di Crimea. Rusia pun harus membayar Ukraina biaya sewa karena menggunakan pelabuhan Sevastopol. Hubungan Rusia dan Ukraina memanas lagi sejak tahun 2014. Kala itu muncul revolusi menentang supremasi Rusia, berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro Rusia, Viktor Yanukovych. Kerusuhan bahkan sempat terjadi sebelum berdamai di 2015 dengan kesepakatan Minsk. Revolusi juga membuka keinginan Ukraina bergabung dengan Uni Eropa atau disebut Uni UE dan NATO. Ini mengutip Al Jazeera membuat Putin marah karena prospek berdirinya pangkalan NATO di sebelah perbatasannya. Hal ini juga didukung makin eratnya hubungan sejumlah negara Eropa Timur dengan NATO, sebut saja Polandia dan negara-negara Balkan. Saat Yanukovych jatuh, Rusia menggunakan kekuasaan untuk mencaplok Crimea. Di 2014, Rusia juga mendukung separatis di Ukraina Timur yakni Donetsk dan Luhansk untuk menentang pemerintah Ukraina. Penjajahan Israel di Palestina sama masalahnya dengan penyerangan Rusia ke Ukraina. Namun respon negara-negara di dunia berbeda. Dukungan besar kepada Ukraina, namun tidak ada dukungan berarti bagi negara Palestina. Hal ini menunjukkan bahwa kemanusiaan dan kedaulatan negara berada di bawah kepentingan politik ekonomi negara-negara di dunia. Ia menyebutkan kondisi dunia internasional